Barang siapa terjerumus dalam kesyirikan, dia akan mengalami 3 musibah. Barang siapa terjerumus dalam kesyirikan, dia akan mengalami 3 musibah. Musibah yang pertama yaitu amalannya akan gugur seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud." Kata Allah, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan telah diwahyukan kepada rasul-rasul sebelum engkau. La in asyrakta, kalau kau berbuat syirik, ini wahyu pernah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Pernah diingatkan oleh Allah. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, sungguh-sungguh benar-benar akan gugur amalanmu. La yahbatanna, itu ada lam taukid, ada nun taukid. Sungguh-sungguh benar-benar akan gugur amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan sungguh-sungguh akan merugi. Balillaha fa'bud. Akan tapi sembahlah Allah semata. Jadi barang siapa melakukan kesyirikan, amalannya gugur. Baik. Seandainya ada seorang beribadah selama 60 tahun. Dia atau 40 tahun lah dia beribadah. Dia sudah haji 5 kali, umrah sudah 20 kali, berbakti kepada orang tua, rajin salat malam, puasa Senin Kemis ya. Puasa Daud dan macam-macam beribadah. Tahu-tahu dia berbuat kesyirikan, dia menyembelih sembelihan kepada selain Allah. Ingin bangun rumah, akhirnya dia kata Pak Dukun, kamu harus menyembelih kambing supaya aman rumahmu. Dia ambil kambing, dia sembelih kepada jin. Dia melakukan dosa syirik besar, Nah, seluruh amalannya selama 40 tahun gugur atau tidak? Wah, rugi dong ya. 40 tahun dia beramal soleh, gugur hanya gara-gara sekali ini. Gugur atau tidak? Ada khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan otomatis gugur. Otomatis apa? Gugur. Ada yang mengatakan tidak. Dia hanya gugur kalau dia meninggal dalam kondisi musyrik, tidak sempat bertobat. Baru dikatakan apa? Gugur. Dan pendapat kedua ini yang saya lebih saya condong kepadanya ya. Berdasarkan rahmatnya Islam. Ada seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam adalah seorang yang di zaman jahiliyah adalah orang yang baik. Oleh karena dia pernah menyembelih 100 ekor onta dan dia pernah membebaskan 100 budak. Ini dia lakukan tatkala dia masih di zaman jahiliyah. Orang jahiliyah juga dulu baik-baik. Sampai dia pernah memotong 100 ekor onta bersedekah. Kemudian dia pernah juga membebaskan 100 orang budak. Kemudian dia masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, dia tanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, bagaimana amalan saya dulu? Masa nol lagi? 100 ekor onta itu enggak gampang. Banyak itu 100 ekor onta. 100 orang budak itu tidak gampang. Itu biaya besar untuk membebaskan 100 orang budak. Maka dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan amalan saya yang pernah saya lakukan zaman dahulu, begini-begini di zaman jahiliyah. Waktu dia beramal tersebut musyrik atau tidak? Musyrik. Apa kata Nabi SAW? Aslamta ala ma aslafta minal khair ya Hakim. Kata Nabi, kau masuk Islam wahai Hakim bin Hizam dengan seluruh kebaikan yang pernah kau lakukan di zaman jahiliyah. Subhanallah. Jadi seorang masuk Islam, mungkin sebelum Islam dia pernah berzina, dia pernah musyrik, dia pernah membunuh orang. Kemudian dia juga pernah bersedekah, dia pernah berbakti kepada orang tua, dia pernah umrah, dia pernah tawaf dan macam-macamnya. Dia masuk Islam, maka seluruh kebaikannya dibawa, yang keburukannya hilang. Ini di antara rahmat apa? Islam. Padahal waktu dia melakukan kebaikan tersebut dalam kondisi musyrik. Nah, bagaimana lagi dengan seorang yang muslim, yang dia hajian, dia umrah, dia melakukannya dalam kondisi muslim, kemudian dia musyrik. Kemudian dia taubat. Masa gugur ini? Oleh karena saya lebih condong pada pendapat kedua, bahwasanya maksudnya gugur itu kalau meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Tapi kalau dia meninggal maksud dia sudah bertobat, maka kembali lagi amalan-amalan tersebut. Wallahu alam bishawab. Musibah kedua yang dialami oleh orang yang musyrik adalah tidak akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana tadi firman Allah, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi." Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Ya, dosa-dosa lain masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musibah yang ketiga, orang yang meninggal dalam kondisi syirik akbar kekal dalam neraka selama-lamanya.
Adapun kalau dia meninggal dalam kondisi bermaksiat, masih mungkin dia selamat, meskipun mungkin diazab terlebih dahulu, ya. Adapun kalau sudah syirik akbar, maka mustahil dia tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Kata Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga baginya, ya. Saya selalu ingat kisah tentang pemabuk yang berdakwah, ya. Saya sudah sering ceritakan, tapi saya ceritakan lagi, ya. Tentang kisah seorang orang kafir yang masuk Islam gara-gara bertemu dengan para pemabuk orang-orang Islam, ya. Jadi ada seorang mahasiswa di Universitas Madinah, dia jadi guide. Ada orang-orang dari Arab, entah dari Saudi atau Kuwait atau yang lainnya, ya, lagi liburan ke negerinya. Kemudian diajak ke bar. Dia jadi guide-nya orang-orang Arab itu. Orang Arab tersebut kemudian pada mabuk. Waktu mereka sedang mabuk, tiba-tiba ada yang nyeletuk. Namanya orang mabuk, terkadang ada yang sadar, ya. Kata dia, semoga Allah ampuni kita. Ini lagi mabuk bilang apa? Sama teman-temannya. Semoga Allah ampuni kita. Terus kata yang guide-nya juga, ya semoga saya juga diampuni. Akhirnya yang orang-orang Arab, tidak, kalau kau tidak bakalan diampuni. Kenapa? Kau kafir asli. Kalau kita muwahhid tapi berbuat maksiat. Muwahhid tapi berbuat apa? Maksiat. Tidak terima, terjadi dialog. Lagi mabuk ini. Akhirnya setelah itu dia pun, ini saya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kemudian akhirnya dia pun setelah itu cari tahu. Dia pun pergi cari buku. Kenapa kalau orang kafir asli tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dia cari buku tentang kesyirikan, akhirnya dia masuk Islam. Ternyata orang-orang mabuk ini juga bisa berdakwah. Maksudnya orang kalau sudah meninggal dalam kondisi musyrik enggak mungkin dia selamat. Ya, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Dia hanya bisa keluar dari neraka jahanam kalau onta bisa dimasukkan dalam lubang jarum, dan itu mustahil, tidak mungkin. Ini bahayanya kesyirikan. Maksiat apapun masih mungkin diampuni.